Hai, nama gue Dinda. Gue punya saudara kembar namanya Andin. Andin adalah kakak aku karena dia lahir duluan. Hanya beberapa menit saja sih. Tapi gue bingung sama nyokap dan bokap gue. Kenapa mereka lebih sayang Andin dan sedangkan gue seperti tidak ada artinya di hidupan mereka. Gue gak tahu salah gue sama mereka apa. Yang pasti, mereka tidak pernah memperdulikan aku sedikit pun. Singkat cerita, waktu itu gue baru pulang sekolah karena gue ikut ekstrakurikuler di sekolah gue. Sedangkan Andin enggak. Waktu itu rumah sepi, tidak ada mama, papa, dan Andin. Aku nggak tahu mereka kemana. Di rumah cuma ada Bi Ija. Bi Ija adalah pembantu di rumahku, orang satu-satunya yang sangat perhatian dan sayang sama aku. Aku tanya ke Bi Ija tentang kemana mama dan papa pergi. Lalu Bi Ija jawab, mama dan papa pergi makan malam bersama teman-teman mama dan papa aku. Ya aku tahu, aku memang tidak pernah diajak saat mama dan papa aku ada acara, karena yang diajak cuma Nindi doang. Mungkin menurut mereka, aku adalah anak yang paling memalukan di keluarga ini. Ya wajar aja kalau mereka malu ajak aku kemana-mana. Lalu aku langsung chat mama aku. Ya begitulah mamaku. Gue tahu gue gak cantik, gak seputih ke Andin, gak sepintar ke Andin. Tapi setidaknya sedikit aja hargai keberadaan aku. Tapi ya sudahlah. Oh ya, aku juga punya kakak laki-laki. Namanya Kak Al. Albara Davidson. Juga anak kebanggaan mama dan papa. Dia pintar, ganteng. Gak salah dong dia dibanggakan juga. Singkat cerita, hari itu aku pembagian rapot kenaikan kelas. Capsek meminta wali murid yang mengambil rapotnya. Ya memang dari dulu juga seperti itu sih. Saat mau pergi ke sekolah, aku meminta mama untuk mengambilkan rapotku. Tapi mama bilang dia akan mengambil rapot Kak Al. Lalu aku meminta kepada papa untuk mengambil rapotku. Namun papa bilang juga kalau dia akan mengambil rapot Kak Andin. Ya, jalan satu-satunya untuk aku bisa mengambil rapot dengan cara menyuruh Bi Ija. Dari dulu juga seperti itu sih. Yang ngambil rapot aku selalu Bi Ija. Dengan perasaan kecewa, aku pergi ke sekolah dengan Bi Ija. Kalian tahu, teman-teman sekolah aku sampai mengira bahwa aku adalah anaknya Bi Ija. Ya, mereka bilang apa, aku juga gak peduli. Karena Bi Ija satu-satunya orang yang sayang sama gua di rumah. Setelah pembagian rapot, gue seneng banget karena gue bisa dapet peringkat pertama di kelas gue. Gue yakin gue bakalan dibanggakan oleh mama dan papa seperti Kak Al dan Andin. Gue masuk ke dalam rumah melihat papa dan mama lagi membanggakan Kak Al dan Andin. Gue bilang, "Mah, Pa, aku dapat peringkat pertama di sekolah." Lalu papa aku bilang, "Halah, paling cuma kebetulan aja, ya kan Mah?" Betapa kecewanya gue pada saat itu. Percuma gue belajar keras untuk mendapatkan sedikit pujian dari mama dan papa, tapi semuanya gak ada gunanya. Singkat cerita, gue lagi nonton film di PC gue. Ya biasalah, nonton drakor. Gak lama kemudian, Kak Andin menjerit histeris di kamarnya. Ya aku dan Kak Andin beda kamar. Dia gak mau sekamar sama aku. Mungkin jijik kali ya. Terdengar mama dan papa panik melihat Andin kesakitan. Gak lama kemudian, mereka pergi membawa Andin ke rumah sakit. Gue panik lihat ke Andin waktu itu. Karena setahu gue, waktu itu Andin pernah diangkat satu ginjalnya karena rusak. Tidak lama kemudian, papa chat aku untuk aku pergi ke rumah sakit sekarang. Gue langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Tetapi sesampainya gue di rumah sakit, semua orang menatap aku dengan tajam, seakan aku adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Aku langsung bertanya kepada mereka, kenapa? Apa yang terjadi sekarang?
Papa yang segera berlutut kepadaku, memohon agar aku mendonorkan satu ginjalku ke Andin. Papa bilang, jika aku mendonorkan satu ginjalku ke Andin, aku akan mendapatkan apapun yang aku inginkan. Aku bingung. Aku yakin Papa seperti ini hanya ingin anak kesayangannya selamat dan sehat kembali. Dan aku bilang ke Papa, maaf Pak, Dinda tidak bisa. Seketika Papa berdiri dan menamparku dengan kuat hingga aku terjatuh. Papa bilang, sombong sekali kamu, mendonorkan satu ginjal ke saudara kembarmu aja tidak mau. Saudara macam apa kamu itu? Pergi kamu dari sini, saya tidak mau melihat muka orang yang sok jual mahal di sini. Gue pergi, gue pulang. Keesokan harinya, gue balik lagi ke rumah sakit, duduk di depan ruang operasi dengan rasa takut pada waktu itu, tapi gue mencoba untuk memberanikan diri pada waktu itu. 2 jam kemudian, dokter mengatakan bahwa Andin telah mendapatkan 2 donor ginjal sekaligus. Namun dokter itu tidak memberitahu nama orang yang sudah mendonorkan ginjalnya kepada Andin. Papa sama mama senang. Mereka langsung ke rumah sakit. Sesampainya di sana, terlihat Andin yang sudah sadar. Kondisinya juga sudah agak membaik waktu itu. Tiba-tiba Andin bertanya kepada papa dan mama, "Di mana Dinda?" Dan papa jawab, "Ngapain mikirin orang yang gak pernah mikirin kamu?" Dan Andin jawab, "Gak apa-apa Pak, gak tahu aja tiba-tiba rindu lihat dia." Keesokan harinya Andin pulang dengan suasana gembira. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Lalu papa mengangkat teleponnya, dan ternyata telepon itu berasal dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Dinda sudah tiada. Papa kaget, langsung memanggil Bi Ija, menanyakan Dinda apakah ada di rumah. Bi Ija jawab, dari semalam tidak ada balik ke rumah. Lalu Bi Ija ngasih surat ke Papa. Papa langsung membuka surat itu dan membacanya dengan kuat agar semua orang yang ada di situ mendengarkannya. Dalam surat itu tertulis, "Hai Ma, hai Pa, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Dan Andin, aku harap kamu baik-baik saja. Semoga kedua ginjalku cocok di tubuh kamu ya. Oh iya Ma, Pa, mungkin pas Mama dan Papa baca surat ini, aku sudah tiada. Dan aku mau ngomong sesuatu sama Mama dan Papa. Maaf Pa, Ma, jika semasa hidupku hanya bisa membuat Mama dan Papa malu punya anak seperti aku. Maaf juga dengan kehadiran aku di hidup kalian membuat kalian tidak nyaman. Maaf ya Ma, Pa, udah nyusahin hidup Mama dan Papa. Semoga dengan tidak adanya aku lagi di rumah, kalian bisa hidup bahagia selamanya. Salam bahagia dari Dinda."